2. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya Rain Ngabers. Sekarang bareng gue Rain Santuy. Apa kabar kalian para ngabers dan bersuatu dimanapun kalian berada? Semoga kesehatan, kebaikan, dan keselamatan selalu menyertai kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Di kesempatan kali ini gue bakalan review si Intercom Soyi S3 Pro ya, dimana dia udah ada dashcam ya. Ternyata ini tuh disebutnya dashcam cuy. Dia bukan action cam tapi lebih ke dashcam, karena dia nggak punya fitur stabilizer ya, tapi dia punya intelligent shaking gitu. Nah, kali ini kita bakalan review road review tentunya ya. Kita tes sambil riding nih si kamera dashcam Soyi S3 Pro. Kenapa disebut dashcam ya? Karena dia nggak punya stabilizer ya. Tapi kalau kita lihat review ini nggak terlalu goyang sih. Dan dia ini resolusinya cuma sampai 2K. Jadi kurang lebih kayak begini tampilannya kalau di siang hari ya. Dan ini adjustable-nya dia udah paling mentok ya. Ini bisanya, nah kalau misalnya ke kiriin lagi malah tambah miring gitu. Adjustable-nya cuma bisa ke kanan doang gitu. Ke kirinya dia nggak bisa adjustable ke kiri lagi. Ini nggak ada lagi adjustable ke kiri. Jadi tampilannya agak miring gitu kalau ngeliat jalan tuh ya, agak miring gitu. Entah mungkin helm gue emang udah terlalu miring. Jadi nggak bisa di adjustable, atau mungkin gimana ya, ini harusnya ditaruh di mana? Udah paling mentok ini teh adjustable, tapi pas dipakai di mana, di kamar ya, semalam kita review di ruangan bisa sampai lurus. Loh, ini kok nggak bisa gitu. Ini kayak begini harus ini. Nah ini kan lurus tuh ya, horizon balance-nya dapet tuh, tapi kepala gue miring. Aduh, ini kita horizon balance-nya nggak dapet ya, walaupun kita udah geser si adjustable-nya, tapi nggak dapet cuy. Kalau kita lihat preview itu nggak dapet. Balik lagi ya ke si fungsinya, emang kamera ini cuma sebagai dashcam aja sih, bukan sebagai action cam gitu. Bahkan sampai dia itu punya fitur unggulan yaitu intelligent shaking gitu ya, dimana kemungkinan besar fungsi intelligent shake ini bukan anti shaking ya, atau untuk stabilisasi, bukan. Lebih ke yang kalau misalkan dia kena benturan, intelligent shake itu kan itu guncangan ya, atau benturan. Intelligent shake itu dia mengindikasikan kalau si pengendara itu mengalami kecelakaan atau accident. Nah, dia tuh bakal otomatis langsung nyala gitu. Jadi ketika ada accident, dia bisa langsung bikin bukti gitu kan. Buktinya berupa video gitu. Itu fungsi intelligent shake ya. Nah, kurang lebih kalau misalkan kita bawa riding ya kayak begini. Ini dari segi kamera ya. Terus kalau misalkan dari segi suara gimana bosku? Suara sih gue akuin ya, gue akuin suaranya wah bukan kaleng-kaleng sih. Terutama dari material build-nya ya, dari material build quality. Kita gak ngomongin si bodinya si Soyi ini ya. Kalau body Soyi ini cetakan plastiknya masih kayak kelihatan gitu. Bagian dalamnya tapi ya, bagian dalam itu cetakannya masih kelihatan kalau dari bodinya. Nah, cuman dari material speaker sama mikrofonnya ini ya yang gue salutin gitu. Bahkan suara gue di mikrofon ini,
cakep banget gak sih? Kalau kalau gue sih ya dengernya cakep sih. Suara gue dari mikrofon itu cakep. Terus bass dari speakernya juga enak banget sih nih. Cuman sayangnya ya di range harga 1.800.000 kita dapet kamera ya begini dah gitu. Tapi malamnya bagus loh. Gua pernah lihat punya orang gitu ya, punya YouTuber lain yang udah review si Sony S3 Plus juga. Dia kamera malamnya lumayan, mirip-mirip sama B Pro gitu untuk malam harinya. Nah, kalau misalkan kita suka bikin CCTV berjalan gitu ya, ini kamera CCTV ini sebenarnya kamera dashcam ini, bukan kamera action cam gitu ya kan. Nah, tapi di Sony S3 Plus ini disulap jadi kamera yang bisa buat riding juga gitu. Karena kebutuhannya dia tuh kan lebih ke intercom sebenarnya daripada ke kamera. Nah, intercomnya sendiri kalau kita baca di klasifikasi kartonnya ya, kemasannya, itu range-nya bisa sampai 2 km dan itu udah mirip sama kayak walkie-talkie gitu range-nya. Beda sama intercom yang harganya ratusan ribu ya, paling cuma sampai ratusan meter aja gitu kan, nggak nyampe 300 meter range-nya. Kalau ini udah nyampe 2 kilo. Wajar lah ya harga 1.800.000 gitu loh. Harga intercom 1.800.000 sudah plus kamera ya, kurang lebih kayak begini hasil kameranya, dan kualitas suaranya ya kayak gini. Tapi mantep sih kualitas suaranya, gua akuin mantep. Nanti kita coba buat fairing sama intercomnya. Mungkin itu harusnya sambil riding sama teman-teman ya, karena nanti kita bisa tahu tuh beneran range-nya itu 2 kilo atau enggak gitu ya. Kalau dia mungkin bisa nyampe range 2 kilo sesamanya mungkin ya. Kalau sama intercom lain kan, intercom lain kemampuannya cuma sampai 200 meter aja. Gimana mau compare-nya? Harus ketemu sama yang Sony lagi ya tuh. Tapi ya nggak tahu lah. Nah, kurang lebih kayak gini ya guys ya, biar kalian tuh nggak penasaran hasil kamera si Sony kayak gimana sih itu kan. Terus hasil mikrofonnya kayak gimana. Nah, terus dia juga ternyata masih bisa connect kamera, mikrofon, terus sama connect HP. Jadi kalau misalkan kita nyetel musik sambil nyalain video, terus kita sambil ngevlog juga, ngoceh-ngoceh di videonya, itu bisa banget gitu. Oke, semoga bisa membantu kalian yang lagi cari-cari referensi kamera apa yang pas buat di helm. Silakan masuk. Selamat datang. Mungkin ini bisa jadi salah satunya ya, salah satu pengganti dari action cam gitu. Oke, akhir kata gua Ren dulu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video gua selanjutnya. Dan jangan lupa untuk selalu dukung channel gua dengan cara klik like, subscribe, comment, and share ke teman-teman kalian, men, supaya teman-teman kalian tahu ada channel Singabers di sini. Ren bareng gua Ren santuy. Bye bye everybody.